Oke, selamat datang kembali di channel Sarjaya Diawe, tips dan trik seputar akuntansi. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar akuntansi, pantau terus channel ini dan dukung channel ini untuk semakin berkembang dengan cara like, comment, and subscribe pastinya supaya tidak ketinggalan video terbaru. Oke, di video kali ini saya akan memperlihatkan kembali bagaimana kita membuat aplikasi Excel akuntansi. Coba kita buka dulu file yang sebelumnya. Oke, ini file yang terakhir. Jika teman-teman langsung ke video pembuatan neraca ini, saya sarankan dulu untuk ngecek dulu seri yang pertama sampai seri yang ke-6 ini. Jadi pada seri ke-7 ini saya akan memperlihatkan cara membuat format laporan neraca supaya nantinya ini bisa otomatis teman-teman. Jadi neraca ini bisa dihasilkan otomatis setelah teman-teman melakukan jurnal. Oke, langsung saja. Yang pertama buat sheet baru dulu, kemudian klik kanan untuk rename. Jadi rename dulu, kita isikan NRC neraca lalu enter. Nah, di sini langkah yang paling awal kita harus lakukan adalah memberikan judul laporannya. Jadi di sini kita seperti biasa ambil saja link ke laba rugi ini. Jadi nama usaha, kemudian nama laporannya itu adalah neraca. Oke, di sini nanti kita akan berikan periode. Oke teman-teman, setelah selesai membuat periode, kita Ctrl A dulu untuk ganti fontnya. Jadi saya lebih senang menggunakan Century Gothic. Ya, kita enter, kemudian ganti font size-nya menjadi 10, biar nggak terlalu besar. Oke, selanjutnya kita rapikan sedikit. Nah, untuk neraca, kita boleh masukkan kode di sini. Pertama kode, kemudian keterangan, dan ini berisi saldo. Seperti biasa, sebelum teman-teman kita lanjut ke pengisian formula, kita akan melakukan modifikasi dulu terkait tampilan. Jadi biasakan teman-teman untuk membuat tampilan yang menarik, karena akuntansi itu juga adalah seni. Jadi kita berikan warna supaya lebih menarik nantinya. Oke, kita merge and center. Tapi saya kembalikan lagi kepada teman-teman sesuai selera. Tapi kalau saya yang membuat aplikasi-aplikasi dari Excel ini biasa didahului dengan membuat formatnya dulu yang rapi, lalu memasukkan formula. Ini bisa teman-teman terapkan juga. Seperti ini, kita sudah dapat format untuk neraca. Selanjutnya kita akan memindahkan saldo sesuai dengan kode akun yang berposisi neraca. Jadi di sini di tipenya, kita sudah ada beberapa tipe. Nah, untuk tipe sampai dengan modal atau kode akunnya itu diawali angka 1 sampai dengan 3, itu akan kita masukkan ke neraca, karena memang posisinya di kontrol ini itu ada di neraca. Jadi neraca itu sampai ini, kas sampai modal. Oke, kita kembali lagi. Di sini boleh teman-teman tambahkan dulu harta atau aset lah, istilahnya teman-teman bisa sesuaikan bahasanya. Di sini ada aset, kita copy, kasih link sama dengan saja, kita ambil dari kas ini. Jadi ini diatur dulu kode apa saja yang akan kita masukkan teman-teman. Jadi aset, kemudian kita kita copy ke bawah, pindahkan dulu sampai akun 3. Jadi yang 2 ini tidak usah, kita hapus. Nah,
Kode 1 ini teman-teman bisa pisahkan lagi. Di sini mau kas aset lancar, ini aset lancar sampai dengan persediaan, kemudian ada aset tetap. Boleh, tapi karena contoh ini tidak ada aset tetap, makanya saya akan buat dulu dengan nama general saja, aset saja seperti ini. Kemudian di sini adalah hutang. Kita blok dulu 2 baris ini. 2 baris ini, kemudian klik kanan, pilih insert dan entire row. Oke. Setelah ini jadi, kita akan masukkan di sini total aset. Kita bold. Oke. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman cara membuat formatnya disesuaikan dengan yang seperti biasa saja. Di sini kita hilangkan dulu grid lines-nya di menu view. Jadi biar lebih menarik tampilannya seperti ini. Lalu di sini kita rapatkan. Kita insert row lagi 1, entire row. Kemudian kita atur lebarnya. Nah, di sini kita beri nama kewajiban. Oke, kewajiban, bold. Nanti teman-teman di kewajiban ini bisa pisah juga mana kewajiban lancar atau hutang jangka pendek, kemudian dipisah lagi dengan hutang jangka panjang. Tapi lagi-lagi di sini saya sesuaikan dulu dengan contoh ini yang hanya saya buat kewajiban. Nanti di sini kita akan buat lagi, kita blok 3 row, 3 baris, kemudian kita klik kanan, insert, entire row, kita pilih lagi, jadi muncul 3 baris. Di sini kita buat total kewajiban. Oke, kita enter. Jadi seperti ini, kita atur jarak yang pemisahnya. Kemudian di sini kita berikan modal atau ekuitas. Yang terakhir adalah total modal. Nah, di bagian terakhir sekali teman-teman bisa tambahkan total kewajiban dan modal, karena persamaan dasar dari akuntansi itu adalah aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi di sini harus ada total kewajiban dan modal. Oke. Kita rapikan kembali teman-teman. Ya, kita berikan garis dan warna. Garis dan warna. Nah, setelah selesai untuk formatnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Setelah selesai formatnya, kita akan memberikan formula di format ini supaya bisa otomatis. Jadi keterangan ini kita akan ambil saja di laba rugi yang kita pernah buat ini. Kita copy saja, lalu paste ke sini. Oke. Seperti ini teman-teman. Jadi tinggal copy. Begitu juga kalau misalkan teman-teman mau insert row, itu tinggal paste saja formula yang ada. Jadi seperti ini sudah dipindahkan. Lalu untuk saldo, sebenarnya kita boleh cek aturan di sini. Oke, di sini ada formula yang kita buat kemarin untuk kode bantu ini untuk mengambil saldo yang ada di neraca lajur. Oke. Kita bisa bikin baru lagi kembali. Bisa juga copy, tapi ini untuk pembelajaran supaya teman-teman lebih paham lagi, kita akan buat ulang. Jadi seperti ini, kita buat dulu formatnya juga supaya menarik teman-teman. Nah, yang di sini adalah saldo normal, kemudian di sini adalah kita akan ambil debit. Sorry, di sini ada debit, kredit. Nah,
debit kredit ini logikanya kita akan mengambil dari neraca lajur. Jadi semua yang ada di sini kita akan pindahkan kembali. Tapi sebelumnya kita buka dulu. Ini ada SN. Kita sudah beri nama NRC LSN. Jadi nama untuk khusus kolom ini adalah NRC LSN. Lalu di debit dengan kreditnya untuk laba rugi sebenarnya kemarin sudah dibuatkan neraca lajur kredit. Nah sekarang untuk neraca ini kita berikan juga nama supaya lebih memudahkan dalam membuat fungsi. Di neraca debit ini kita akan buat nama NRCL, neraca lajur debit DB2. Jadi DB2 itu adalah neraca. Lalu yang kredit NRCLKR2. Lalu kita enter kembali. Jadi kita sudah punya nama untuk dipindahkan saldonya. Nah di neraca ini kita tinggal masukkan saja dengan menggunakan formula indeks. Jadi sama dengan indeks. Nah, indeks array-nya kita akan ambil NRC, ada di sini SN, saldo normal. Kita tap saja untuk memilih atau bisa pilih manual, klik ataupun diketik juga NRC LSN-nya boleh. Lalu row number-nya kita gunakan rumus match untuk mematchingkan. Jadi look up value yang akan kita lihat itu adalah kode. Kemudian kita akan melihat kode ini di NRC kode. Ini ada kode, bisa klik 2 kali, muncul. Lalu teman-teman batasi dengan 0. Jadi ini menggunakan titik koma untuk pembatasnya. Atau kalau teman-teman laptopnya error, berarti menggunakan koma saja. Kita tutup, lalu enter. Ini error, kita copy saja, kita lihat dulu. Oke, di sini ada yang benar, ada yang muncul, ada yang error NA. Tidak terdefinisikan karena memang di sini bukan kode atau tidak menemukan kode di neraca lajur ini. Jadi kodenya tidak ditemukan di neraca lajur. Makanya untuk menghilangkan kita bisa tambahkan formula if error atau jika error. Kemudian kita batasi dengan titik koma sebagai pemisah. Jika error maka kosong. Kosong itu adalah tanda kutip 2. Tik 2, kemudian kita enter. Lalu kita klik 2 kali setelah muncul tanda tambah hitam ini. Atau bisa copy ke bawah secara manual juga. Maka yang error ini akan kosong teman-teman. Jadi seperti ini caranya. Untuk selanjutnya kita tinggal copy saja. Tinggal copy saja untuk debit ini kita paste. Seperti ini. Kita copy dulu. Kita copy kemudian kita pastekan di sini. Lalu kita ganti NRC LSN-nya dengan NRCL DB2. Jadi ini kegunaannya untuk menggunakan nama memudahkan dalam pembuatan formulanya. Kita enter. Oke, kosong. Kita copy ke bawah. Maka saldonya sudah masuk teman-teman. Dan di sini yang kedua juga sama. Kita akan copy lagi kembali, namun kita ganti di sini NRC LSN-nya dengan KR2 atau yang kreditnya kita ambil, kemudian kita copy kembali seperti ini. Nah, setelah saldonya jadi, tinggal dimasukkan ke dalam formulanya sama dengan if. Jadi jika SN sama dengan debit. Jadi jika SN sama dengan debit, kita pindahkan ke atas, maka debit dikurang dengan kredit untuk menghilangkan saldo minus, teman-teman. Namun jika salah,
Berarti itu bukan debit. Berarti kan sudah pasti adalah kredit. Kredit dikurang dengan debit. Jadi kredit dikurang dengan debit. Kemudian kita tutup, enter. Kita copy ke bawah saja formulanya. Kita copy saja semua. Oke. Nah, teman-teman, lagi-lagi ada yang error di sini. Kita bisa tambahkan if error untuk menghilangkannya. Depan, kemudian tutup. Sorry, kita kasih di sini jika error itu kosong saja. Oke. Jadi formulanya sudah ada, kita tinggal paste ulang kembali ke semua. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi cukup mudah sekali untuk memindahkan. Tinggal ubah formatnya ke accounting. Nanti di sini kita jumlahkan saja untuk semua aset. Oke, enter. Kita menggunakan rumus sum sederhana saja. Oke, ini total kewajiban kita sama dengan sum. Oke. Ini lupa tadi teman-teman, kita atur dulu tampilannya, lalu warnanya. Oke. Nah, di sini kita enter juga, masukkan juga formula sumnya, lalu enter. Kita akan jumlahkan kewajiban dengan modal. Oke. 1 juta dengan 1.030.000, tidak balance teman-teman ya. Itu karena kita belum memasukkan laba periode berjalan. Khusus untuk laba periode berjalan, teman-teman sisa linkkan sama dengan saja ke laba rugi. Di sini ada laba periode berjalan, tinggal di link, kemudian enter. Maka ini sudah balance. Oke. Sampai di sini teman-teman sebenarnya sudah bisa membuat neraca sederhana. Nanti tinggal formatnya teman-teman perbaiki saja. Nah, kemudian kita hilangkan dengan cara grup saja seperti ini. Oke, jadi ini untuk blok keseluruhan itu tinggal klik saja satu, kemudian tekan Ctrl Shift arah kanan, maka semuanya sampai di ujung akan terblok. Klik kanan, lalu hide. Kalau teman-teman mau sembunyikan gitu. Ini supaya lebih menarik saja teman-teman. Sama juga yang di bawah. Oke. Ctrl Shift kemudian arah bawah, kemudian klik kanan pilih hide. Seperti ini. Dan view untuk hilangkan headingsnya. Maka neraca dari teman-teman sudah selesai. Nah, coba teman-teman tes print dulu. Oke, kalau teman-teman print preview, ini tampilannya masih berantakan. Nah, supaya lebih menarik, teman-teman bisa pilih saja blok dulu, laporan yang akan di print, kemudian masuk ke page layout. Di page layout ini, nanti teman-teman pilih print area, set print area. Nah, nanti setelah itu kita Ctrl P lagi untuk preview. Seperti ini, tinggal teman-teman edit skalanya itu fit all column on one page. Oke. Kemudian teman-teman ganti kertasnya sesuai kebutuhan. Di page setup ini untuk lanjutan, teman-teman bisa mengatur margin itu supaya di tengah horizontal. Nih. Jadi di tengah-tengah. Lalu menghilangkan hitam putih saja warna. Di menu page setup itu pilih black and white supaya warnanya hilang saat di print preview. Oke, kita tekan escape untuk kembali. Jadi pada saat di print itu tidak akan berwarna dan sudah rapi teman-teman. Oke, inilah langkah untuk membuat neraca teman-teman. Jadi di video berikutnya kita akan melanjutkan lagi untuk laporan-laporan selanjutnya. Jadi tetap pantau channel ini. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke grup-grup
kelasnya atau di grup-grup yang berbau akuntansi yang butuh format untuk membuat cepat laporan keuangannya. Jadi ini bisa digunakan untuk mengerjakan tugas, bisa mengerjakan pekerjaan harian yang sederhana. Jika teman-teman tertarik yang sudah jadi, yang Exact VS01, boleh dicek di video saya, itu silakan hubungi saya via WhatsApp yang ada di link deskripsi video ini. Oke, cukup sekian. Salam Sarjayadi Awe.